Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi bersama dengan Ibu Febri. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan agar kalian selalu semangat untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan tentunya lebih semangat lagi untuk mengikuti pembelajaran Ibu kali ini. Pada video pembelajaran Ibu kali ini, Ibu akan menyampaikan materi untuk kelas 5, tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan, pembelajaran 6, dengan muatan pelajaran, bahasa Indonesia, PPKN, dan SBDP. Namun, untuk memulai pembelajaran kita kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak, supaya pembelajaran yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah 1. Tentang permainan tradisional. Kedua, kita akan belajar tentang tangga nada. Nah, anak-anak, dari materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, maka tujuan pembelajaran yang harus kita capai yaitu 1. Melalui kegiatan membaca, siswa mampu mengidentifikasi keragaman sosial budaya dalam masyarakat. 2. Melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi peristiwa pada teks. 3. Melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi keragaman yang ditunjukkan dalam sebuah teks. 4. Melalui kegiatan menyanyi, siswa mampu mengidentifikasi berbagai tangga nada dengan benar. 5. Melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menjelaskan pengertian tangga nada. Sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan kalian menyiapkan buku tulisnya atau buku tugasnya, kemudian alat tulisnya, dan yang tidak kalah penting adalah buku tema 8-nya ya anak-anak. Jika sudah disiapkan semua, mari kita simak pembelajaran berikut ini. Baik anak-anak, sebelum kita masuk pada materi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian ya. Apakah kalian suka terhadap kegiatan permainan? Terutama kegiatan permainan tradisional. Nah, jika suka, di dalam permainan tradisional, pasti kita butuh belajar toleransi kan anak-anak? Nah, kali ini kita akan belajar tentang toleransi dalam permainan tradisional. Silahkan kalian buka buku paketnya di halaman 43, ada kegiatan Ayo Membaca. Mari kita membaca bersama-sama bacaan berikut ini. Belajar toleransi dari permainan tradisional anak. Pada hari Minggu, 11 Desember 2016, digelar acara Festival Permainan Tradisional Anak Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah. Acara ini biasa digelar setiap tahun. Tujuan digelarnya acara ini adalah supaya anak Indonesia mengenal keragaman lingkungan dan kebudayaannya. Saat ini, anak-anak dibanjiri dengan permainan digital melalui alat-alat elektronika. Dengan permainan digital itu, anak merasa tidak perlu bermain dengan teman sebayanya. Oleh karena itu, permainan tradisional menjadi jurus ampuh agar anak-anak kembali kepada nilai-nilai kebersamaan. Hal tersebut setidaknya diutarakan oleh Zaini Alif dari komunitas Hong saat di acara Festival Permainan Tradisional Anak Indonesia. Zaini Alif mengatakan, permainan tradisional itu aset budaya bangsa yang sekarang mulai ditinggalkan karena munculnya gadget. Kita tidak antipati pada gadget, tapi bagaimana menyeimbangkan gadget dengan permainan tradisional. Karena permainan tradisional mengajarkan nilai, etika, dan identitas budaya bangsa.
banyak permainan tradisional di Indonesia yang tidak hanya menyajikan keseruan, tapi juga kaya akan nilai-nilai loh anak-anak. Misalnya di Jawa ada permainan dingklik oglak aglik. Kemudian di Sunda ada juga permainan yang namanya prepet jengkol dan sebagainya. Keragaman itu menjadi sesuatu yang harus diperdebatkan. Justru itu bisa menjadi suatu keunggulan bagi bangsa Indonesia, kata Zaini. Anak-anak zaman sekarang merupakan generasi emas para pemimpin bangsa di era 100 tahun Indonesia. Kita mengharapkan 30 tahun lagi generasi ini adalah generasi yang dapat mengenali keragaman bangsa, bertoleransi, serta menjaga dan melestarikan kebudayaan. Nah anak-anak, apakah kalian sudah mendapatkan informasi penting dari teks yang berjudul Belajar Toleransi dari Permainan Tradisional Anak tadi? Jika kalian sudah mendapatkan informasi yang penting, silakan kalian lakukan lembar kerja 1 pada kegiatan Ayo Berdiskusi di buku halaman 44 dan 45 berikut ini. Nah, pertanyaan pertama, tulislah peristiwa pada teks Belajar Toleransi dari Permainan Tradisional Anak. Kalian tulis apa peristiwa yang terjadi pada teks tersebut. Kemudian pertanyaan kedua, keragaman apa yang disebutkan pada teks? Kalian tulis keragaman apa yang dimaksud pada teks tersebut ya anak-anak. Apakah keragaman budaya, atau keragaman suku, ataukah keragaman sosial? Nah, dan pertanyaan ketiga, sikap apa yang dapat saya tiru dari teks tersebut? Nah, kalian tulis sikap apa yang dapat kalian tiru dalam teks tersebut ya anak-anak. Dan pertanyaan keempat, apa yang sebaiknya kamu lakukan dalam upaya ikut melestarikan permainan tradisional? Nah, kalian jawab, bisa kalian diskusikan bersama dengan kedua orang tua kalian ataupun kakak kalian yang ada di rumah, dan bisa juga menanyakannya di kolom komentar YouTube Ibu tadi ya. Baik anak-anak Ibu yang pintar, setelah kalian mengerjakan lembar kerja 1 tadi, mari kita lanjutkan ke kegiatan pembelajaran berikutnya. Masih membahas tentang permainan tradisional ya anak-anak. Silakan kalian lanjutkan pada halaman 46. Nah, permainan tradisional kali ini kita akan membahas tentang permainan tradisional dari Pulau Jawa, yaitu Jawa Tengah dan Sunda. Permainan tradisional ini namanya adalah permainan dingklik oglak aglik dan permainan prepet jengkol. Nah, untuk mengetahui cara bermain permainan tradisional tersebut, silahkan kalian menyimak bacaan pada halaman 46 berikut ini ya. Nah anak-anak, ini adalah salah satu tampilan permainan tradisional dari Pulau Jawa tadi, yaitu permainan dingklik oglak aglik dan permainan prepet jengkol. Permainan dingklik oglak aglik serupa dengan permainan prepet jengkol. Keduanya merupakan permainan tradisional anak. Permainan dingklik oglak aglik dimainkan di Jawa Tengah dan permainan prepet jengkol dimainkan di Jawa Barat. Permainan ini dilakukan dalam kelompok-kelompok loh anak-anak. Jadi setiap kelompok itu terdiri atas 3-5 anak. Semua anggota berdiri melingkar saling membelakangi dan berpegangan tangan. Kaki kanan atau kaki kiri setiap anggota kelompok lalu saling bertautan. Kemudian dengan satu kaki yang menapak, mereka bergerak melingkar sambil menyanyikan lagu daerah tersebut. Kelompok yang paling lama mempertahankan tautan kaki sambil bergerak akan menjadi pemenangnya. Berikut lagu yang dinyanyikan di Jawa Tengah tadi ya anak-anak. Ini adalah salah satu lirik dari lirik lagu permainan dingklik oglak aglik dari Jawa Tengah. Ibu bacakan ya. Pasang dingklik oglak aglik,
yen keceklik adang gogik. Yuyu mbak yu mangga dateng pasar belanja. Leh olehe napa? Jenang jagung, entuk-entuk jenang jagung. Entuk-entuk jenang jagung. Entuk-entuk jenang jagung. Nah, kemudian berikut lirik lagu yang dinyanyikan di Jawa Barat. Ini adalah lirik lagu dari permainan prepet jengkol tadi ya anak-anak, yang berasal dari Jawa Barat. Ibu bacakan juga. Prepet jengkol jajahean, kadempet kohkol jejer retean. Jajah, 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 jajah. Nah, itu adalah lirik lagu yang dinyanyikan dari Jawa Barat. Anak-anak, dari teks yang berjudul Permainan Dingklik Oglak Aglik dan Permainan Prepet Jengkol, kira-kira nilai apa saja yang terdapat pada permainan tersebut ya? Jadi, nilai-nilai yang kita dapatkan dari permainan tradisional tersebut adalah nilai kekompakan dan nilai kebersamaan di dalam sebuah tim atau grup tersebut. Selanjutnya, adakah permainan yang serupa di daerah tempat tinggalmu yang sama dengan permainan dingklik oglak aglik dan permainan prepet jengkol ini? Jika ada, tuliskan apa nama permainan tersebut ya anak-anak. Bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Nah anak-anak, silahkan kalian buka bukunya di halaman 48. Di sana ada lirik lagu yang berjudul Syukur. Lagu tersebut mengungkapkan rasa syukur kita terhadap keragaman yang ada di Indonesia anak-anak. Nah, silahkan kalian menyanyikan bersama-sama lagu tersebut ya. Nah anak-anak, setelah kalian mendengarkan lagu tersebut, silahkan kalian berlatih dengan berulang-ulang menyanyikan lagu tadi dengan perasaan penuh ungkapan syukur. Dan selain itu, kalian juga bisa berlatih dengan menggunakan nada dasar yang berbeda-beda ya anak-anak. Kalian coba manakah nada dasar yang nyaman untuk didengar. Nah, setelah kalian mengulang kembali lagu tersebut, mari kita menceritakan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini yang sesuai dengan isi dari lagu yang berjudul Syukur tadi ya. Baik, pertanyaan pertama, apa judul lagu itu? Judul lagu itu yaitu Syukur. Kemudian pertanyaan kedua, siapa penciptanya? Penciptanya adalah H. Mutahar. Lalu pertanyaan ketiga, apa nada dasar yang digunakan? Jawabannya adalah C sama dengan La. Pertanyaan nomor 4, apa tanda tempo yang digunakan? Tanda tempo yang digunakan adalah andante sostenuto. Lalu pertanyaan kelima, apa arti tanda tempo itu? Jadi arti dari tanda tempo andante sostenuto itu adalah, untuk andante itu berasal dari bahasa Italia yang berarti seperti orang yang berjalan. Lalu kecepatan seperti apakah orang yang berjalan?
Dan untuk arti sustenuto adalah artinya terus-menerus. Maka jika digabungkan, adante sustenuto itu adalah berjalan secara terus-menerus. Lalu pertanyaan nomor 6. Bacalah syair lagu tersebut, kemudian bercerita tentang apakah syair lagu itu. Nah, lirik lagu Syukur menunjukkan rasa terima kasih bangsa Indonesia yang tulus atas karunia Tuhan memberikan tanah air Indonesia. Lagu itu dimaksudkan sebagai pengakuan rakyat Indonesia bahwa hanya disebabkan atas kebesaran Tuhan dan kemurahan hatinya saja bangsa Indonesia ini diberikan bumi pertiwi. Maka ucapan syukur yang disembahkan kehadiratnya mesti senantiasa dilakukan semua anak bangsa Indonesia. Nah anak-anak, pada pembelajaran 5 sebelumnya kita sudah belajar tentang lagu yang berjudul Kampungku. Di situ tangga nada yang digunakan adalah diatonis mayor. Nah kemudian pada pembelajaran kali ini pada lagu yang berjudul Syukur itu merupakan tangga nada yang digunakan adalah diatonis minor. Nah apa ya maksud dari diatonis minor ini? Untuk mendapatkan informasi tentang tangga nada diatonis minor, silahkan kalian buka bukunya pada halaman 49 dan 50. Mari kita baca bersama-sama ya. Tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis minor memiliki interval atau jarak nada 1, setengah, 1, 1, 1, setengah, 1, 1. Tangga nada diatonis minor ada bermacam-macam loh anak-anak. Salah satunya tangga nada diatonis minor harmonis. Tangga nada diatonis minor harmonis itu adalah tangga nada diatonis minor dengan nada ketujuh dinaikkan setengah. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh urutan tangga nada diatonis minor harmonis berikut ini yang ada pada halaman 50. Ini adalah bentuk dari tangga nada diatonis minor dengan nada ketujuh dinaikkan setengah anak-anak. Lalu kemudian berikut tangga nada diatonis minor. Ini adalah gambar dari tangga nada diatonis minor. Nah, setelah itu ciri-ciri tangga nada diatonis minor yaitu 1. Lagu yang berjenis tangga nada diatonis minor ini bersifat sedih loh anak-anak. Kemudian ciri yang kedua, lagunya kurang bersemangat. Dan ciri yang ketiga, melodi lagu diawali dan diakhiri nada 6 atau la. Namun tidak menutup kemungkinan diawali nada 3 atau mi dan diakhiri nada 6 atau la. Nah anak-anak, dari bacaan yang kita baca tadi, secara umum dapat kita lihat bahwa ciri-ciri dari tangga nada yang berjenis diatonis minor ini adalah sedih, kemudian kurang bersemangat. Nah contoh lagu yang berjenis tangga nada diatonis minor ini yaitu lagu Syukur tadi. Nah untuk tangga nada diatonis mayor contohnya adalah lagu Kampungku yang kita pelajari pada pembelajaran 5 kemarin. Selain itu ada juga contoh dari lagu yang berjudul Bungung Jeumpah yang akan kita pelajari pada tema 9 nanti ya anak-anak. Nah anak-anak, dari materi pembelajaran yang kita pelajari hari ini dapat kita simpulkan bersama-sama bahwa peserta didik sudah mampu mengidentifikasi peristiwa yang terjadi pada teks yang berjudul Belajar Toleransi dari Permainan Anak. Kedua, peserta didik sudah mampu mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tradisional. Kemudian yang ketiga, peserta didik sudah mampu menjelaskan tentang tangga nada yang berjenis diatonis minor.
Demikian materi pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga materi pembelajaran yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semuanya dan tentunya dapat menambah ilmu pengetahuan bagi kalian ya anak-anak. Jika ada salah-salah kata dari Ibu mohon maaf. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.